Aris Azhar, aktivis HAM. Baik, selamat malam. Dari mana nih makannya? Ya, bagaimana menanggapi pernyataannya Pak Mahfud dan juga debat yang muncul setelah itu? Iya, pertama saya mau terima kasih sama ILC yang angkat tema ini. Ini sebenarnya yang mau saya jelaskan ini materi saya ngajar kuliah di teman-teman di Fakultas Hukum di S1 ya, di Trisakti dan di Jentera. Jadi ini materi kuliah sebetulnya yang sangat basic. Dan ini yang saya kasih jadi soal ujian. Satu begini, sebagai orang di bidang hukum, ya bicaranya rujukannya pada hukum. Ya, hak asasi manusia dia bukan domainnya hukum. Dia domain filosofis, domain ilmu kriminologi, domain soal partisipasi dan lain-lain. Tapi kalau bicara hukum, karena ini yang mengangkat isunya menteri yang punya latar belakang profesor hukum, dan hukumnya hukum tata negara, maka saya mau mulai dengan mengatakan begini, bahwa satu, saya mau sebutkan dulu buku pengantarnya, saya bacanya dulu yang paling basic, bukunya Prof. Bintan Saragih tentang ilmu negara. Kesimpulannya gini, negara itu diciptakan untuk memfasilitasi dan menjaga hak setiap orang, konkret. Ada profesor hukum namanya Ronald Dworkins, yang dia bilang bahwa hak asasi per individu itu harus dilindungi. Maka dia bukan dagangan pasar untuk kekuasaan, tetapi dia untuk melihat orang yang sangat minor, sangat vulnerable, sangat rentan, itu yang harus dilindungi. Nah, kenapa masuk ke wilayah hukum? Karena ada degradasi turunannya, ada hak asasi. Hak asasi butuh negara untuk melindungi, maka negara membutuhkan konstitusi sebagai bentuk komitmennya. Kita nggak ada yang kalau misalnya John Locke bilang kontrak sosial terus kita warga semua itu tanda tangan kontrak tuh ke notaris, enggak. Tapi itu peristilahan bahwa siapapun yang baru lahir dia terikat pada komitmen tersebut, maka dibentuk negara ada konstitusi, konstitusi mengadopsi nilai hak asasi yang kadang-kadang nggak semua nilai tersebut, nilai kemanusiaan itu bisa diadopsi dalam konstitusi. Konstitusi meminta supaya ada turunan-turunan hukum, maka muncullah istilahnya namanya hak asasi, hak konstitusi, dan hak hukum. Nah, hak asasi manusia juga dibahas dalam skema seperti itu. Makanya tadi yang dibilang sama Pak Komisioner Khairul Anam, ada Undang-Undang 39. Saya mau melanjutkan pasal 1 angka 6-nya tadi. Sebetulnya di pasal 1 angka 6 itu bisa jadi rujukan kita untuk belajar, melihat dan memahami apa itu pelanggaran HAM. Dari semua kata-kata yang baik itu sebagai definisi, intinya ada dua, Bang Karni. Satu, pelanggaran hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang 39. Yang poin keduanya dalam pasal tersebut, di pasal 1 angka 6 itu adalah jika berpotensi tidak mendapatkan pemulihan. Jadi dua unsur ini yang baru secara kumulatif bisa disebut sebagai pelanggaran HAM. Maka ada sisi ekstrimnya. Jadi kalau misalnya saya pukul Anam melihat saya sebagai pelaku kekerasan dan itu adalah pelanggaran hukum dalam KUHP. Anam bisa pergi ke kantor polisi dan melaporkan. Ketika polisi bekerja, maka itu pelanggaran hukum yang ditangani oleh polisi. Oke? Ketika polisi, Anam datang ke kantor polisi, saya sebagai pelaku pelanggaran hukum. Tapi ketika misalnya nanti polisi tidak mau menindaklanjuti laporannya Anam, maka terjadilah yang namanya pelanggaran HAM. Maksudnya apa penjelasan pasal tersebut? Maksudnya ada unsur kekuasaan, sekali lagi unsur kekuasaan yang direpresentasikan dalam bentuk negara untuk melindungi si Pak Khairul Anam ini. Nah, muncul kemudian secara historis ya, kalau lihat Undang-Undang 26, jadi kita punya dua undang-undang, Undang-Undang 39 tentang HAM, Undang-Undang 26 tentang pengadilan HAM. Di Undang-Undang 26 itu muncul karena ada situasi Timor Leste waktu itu, kita butuh pengadilan dan lain-lain. Muncullah Undang-Undang 26, lalu mengkategorikan soal namanya pelanggaran HAM yang berat. Yang saya mau bilang dari tadi adalah Pak Profesor Mahfud MD yang hari ini menjadi Menko Polhukam yang lagi ada di Jogja itu, saya bingung istilahnya pelanggaran HAM dan pelanggaran hak.
pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang tanda kutip. Gak ada dikenal dalam istilah hukum itu kita. Yang ada pelanggaran HAM tadi yang pasal 1 angka 6 itu dan pelanggaran HAM yang berat. Yang berat tidak ada definisi kata-kata struktur, terstruktur tuh gak ada. Itu istilahnya orang parlemen, TSM terstruktur, sistematis, meluas di MK. Ya kan? Yang ada itu hanya sistematis atau meluas. Jadi boleh sistematis ataunya saya garis bawahi, dikasih bold, digedein dikit fontnya, diwarnain merah biar tegas. Sistematis atau meluas. Jadi kalau tadi Pak Profesor Mahfud sibuk menjelaskan tidak ada yang terstruktur, emang gak ada yang terstruktur gitu. Jadi yang ada hanya sistematis atau meluas. Meluasnya itu Bang Karni, itu gak harus Komnas HAM berpendapat, yang saya tahu tafsirnya harus di lebih dari 2 tempat. Buat saya enggak. Satu orang namanya si Fulan jam 11 disiksa, jam 11.30 diperkosa, jam 12 dia disiksa lagi, jam 13 dia gak dapat bantuan hukum, jam 14 keluarganya gak boleh datang. Itu meluas. Jadi kalau melihat faktanya, banyak peristiwa pelanggaran HAM, termasuk peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Pak Mahfud tadi nyebut kasus Lagode, yang nanganin itu teman-teman dari Kontras dan juga beberapa teman yang ada di Maluku Utara dan di Sulawesi Tengah. Kasus Lagode itu bukan penganiayaan. Nah, itu istilahnya penyiksaan. Jadi begini, bidang hukum HAM ini perkembangannya udah luar biasa. Jadi peristilahannya juga makin berkembang. Nah, kita itu punya konvensi perjanjian internasional ya tentang menentang penyiksaan. Digunakan istilah penyiksaan, torture. Dan kasus Lagode itu ada seseorang warga sipil yang dikuasai oleh aparatur negara dan dia dialamatkan praktek kekerasan dalam rangka untuk mencari keterangan. Dan itu masuk kategori pelanggaran HAM. Dan kabar buruknya, penyiksaan itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi dia fundamental, rights, hak yang sangat fundamental. Jadi menggunakan istilah penganiayaan atau penyiksaan nggak ada masalah. Tapi dampaknya kalau Pak Mahfud bilang bahwa itu penganiayaan jadi pidana biasa, nggak bisa. Dia harus dilihat sebagai sebuah pelanggaran HAM, bukan penganiayaan biasa. Meskipun nanti prosesnya tetap harus masuk ke mekanisme pidana umum. Kasus Munir misalnya. Kasus Munir itu diselesaikannya lewat pidana umum ke pengadilan negeri. Tapi kalau ngelihat kasusnya, dia sistematis, direncanakan, ya kan? Di bandara tiba-tiba ada 49 CCTV-nya mati, serentak. Itu kan nggak mungkin kalau tidak ada keterlibatan Angkasa Pura, ya kan? Jadi ada mobilisasi, itu sistematis. Nah jadi saya cuma mau bilang, karena perkembangan HAM itu ada, dan juga itu terjadi di Indonesia, maka jangan anggap remeh soal diskusi soal HAM. Saya kecewa kalau ada menteri yang berbasis profesor, punya latar belakang profesor, di bidangnya Menko Polhukam, tetapi menggunakan peristilahan-peristilahan yang sebetulnya muncul dari kekayaan pertumbuhan atau pembangunan hukum HAM di Indonesia itu tidak lincah. Bahwa ada kekacauan situasi, iya, itulah memang menariknya hak asasi manusia, ada disparitas. Hukum selalu tumbuh, tetapi situasinya makin memburuk. Situasi makin memburuk, kita bisa bilang itu memburuk karena kita punya alat ukur yang makin tumbuh dan makin cerdas buat kita. Makanya sekarang kita kritis, karena itu menurut saya hak asasi manusia tumbuh dan hidup di tengah masyarakat dan mereka menggunakan sebagai alat ukur melihat negara itu sendiri. Nah ini yang menurut saya penting kita lihat, membedakan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat, konteksnya.
Jadi tidak ada yang berat, tidak ada yang seolah-olah yang ini lebih berat, yang pelanggaran HAM biasa, yang tidak pakai kata berat itu tidak berbahaya, bukan. Ini cuma soal konsep cara melihatnya. Nah, ini yang menurut saya harusnya dipahami. Kalau menjawab pertanyaan acara ini, apakah ada pelanggaran HAM di eranya Pak Jokowi? Banyak, ya kan? Tadi Pak Komisioner sudah menjelaskan. Dipaniai, hanya beberapa hari pasca dilantiknya Joko Widodo, ada penembakan terhadap 4 orang. Anak muda meninggal di Papua. 2122, terlepas bahwa mereka itu adalah kelompok yang tidak disukai oleh penguasa, anak-anak 10 orang meninggal. Polisi sendiri mengakui, sayang Pak Argo nggak datang, 1.300 nih, Asvin nih kantornya nanti menjelaskan, 1.300 mahasiswa anak muda ditahan. Saya masih punya di HP saya foto ibu-ibu yang ngirim tangan anaknya bengkok-bengkok. Apa karena dia ngupil jadi bengkok? Ya kan? Lawyer ini nggak tidur 3 hari 3 malam hanya cari akses to justice. Yang katanya programnya miliaran rupiah digelontorkan oleh si Menkumham. Terakhir saya tahu 56 miliar dari APBN. Lah ini ada orang mau nggak minta duit negara, mau bantuin orang nggak dikasih masuk sama polisi. Nggak minta duit dia, bahkan mau bawa mie ayam, gitu. Nah jadi ada banyak anak muda lagi, Lutfi dan kawan-kawan, ya kan? Ada banyak. Saya kemarin beberapa 3 minggu lalu didatangi oleh anak muda dari Papua, cerita yang nggak pernah muncul di media manapun. Bagaimana 3 orang mahasiswa Papua yang di luar Papua balik karena isu rasisme, mereka disuruh pindah dari Uncen, dipindahin ke tempat expo, turun dari truk, diprovokasi, dibunuh 3 orang seketika. Laporannya belum masuk di Komnas HAM saya yakin. Udah masuk, kenapa nggak diomongin tadi? Jadi ada banyak. Nah, banyaknya masalah ini menurut saya tidak selesai karena memang ya bagaimana mau menyelesaikan. Orang yang disebut dalam laporan-laporan yang berlogo burung Garuda yang ada di kantornya Komnas HAM, diangkat jadi menteri, diangkat jadi one team press. Waktu dia bilang bahwa saya dapat warisan dari Pak Wiranto, ya sama Pak Wiranto dihapus nama-nama itu. Ya kan? Dihilangkan jejaknya. Padahal sebelum Pak Wiranto saya tahu betul di kantor zamannya Pak Luhut itu dibahas 5 kasus prioritas di Papua, tapi begitu masuk ke Wiranto dihapus, hilang, gak ada jejak. Jadi menurut saya secara hukum kita nggak jelek-jelek amat. Indonesia itu udah ratifikasi 8 dari 9 standar perjanjian internasional di bidang HAM, lebih hebat dari Amerika. Secara meratifikasi ya, menandatangani turut serta menjadi bagian, kita 8 dari 9. Pertumbuhan hukum kita bagus di bidang HAM, ada. Bahwa tidak dilaksanakan itulah masalah kita dan diabaikan dan diciptakan pelanggaran-pelanggaran HAM yang baru. Dan diakomodir orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM di dalam kekuasaan. Gitu. Jadi kalau argumentasinya bahwa tidak ada pelanggaran HAM, ya Pak Mahfudnya sendiri sudah mengakui. Yang kedua, menggunakan istilahnya menurut saya salah untuk membangun argumentasi dengan menggunakan istilah-istilah itu. Menurut saya nggak ketemu itu dalam rujukan hukum. Dan oleh karenanya menurut saya inilah situasi kita. Ini masalahnya Pak Karni, setiap ada kabinet baru isu HAM itu dibahas. Dan dibahasnya dengan tidak tertib, dengan cara-cara seperti ini. 5 tahun lalu lihatlah, Pak Luhut Menko bikin simposium, mau ngebahasnya semua. Segala macam rumus keluar waktu itu. Kalau dilihat mana yang menggunakan prinsip hak asasi manusia, nggak ada. Nah, jadi saya sebagai penutup saya cuma mau bilang, ini sebenarnya pasal yang cukup sangat berlaku dan diketahui oleh banyak orang. Namanya pasal 2 ayat 3 di Perjanjian Internasional soal hak sipil dan politik. Di situ disebutkan bahwa setiap terjadi pelanggaran HAM, kurang lebih gitu ya maknanya, maka dia melekat namanya hak atas pemulihan, remedi. Remedi itu dalam rujukan hukum internasional yang lain,
itu disebutkan bahwa satu, turunannya adalah hak atas kebenaran. Harus diungkap dulu. Jangan sibuk ngomongin visum, nuduhnya Komnas HAM. Komnas HAM ini penyelidikan. Penyelidikan itu hanya menemukan peristiwa. Saksi dan bukti itu ada di penyidikan. Dan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, hubungan cintanya diikat lewat peraturan Jaksa Agung nomor 39. 1 minggu setelah dia menyusun tim, menentukan tim, paling lama Kejaksaan Agung harus ngirim tim. Jadi jangan dibahas secara politis, diuji dulu secara teknis. Ada aturannya. Tapi pernah dijalankan atau enggak. Jangan sibuk nuduh Komnas HAM nggak bisa nemuin saksi sama bukti. Siapa yang bisa melawan takdir Tuhan? Saksi itu kan manusia. Nggak ada saksi itu botol mineral kayak begini. Namanya manusia, ada umurnya kata Tuhan. Kita belum ketemu kitab suci yang bilang bahwa manusia itu bakal hidup selama-lamanya. Jadi kalau Pak Mahfud bilang bahwa saksi nggak bisa diketemukan lagi, ya peristiwa yang tahun 65, tahun 70, ya insya Allah sebagian udah meninggal. Dan itu wajar. Kenapa dia nggak ngomong yang wajar? Jadi bingung juga saya, terima kasih. Baik.